Road Rockers Backstage masih sama gue Mas Nana, ya kan? Gue akan ngobrol sama lo sekitar 6.532 jam ke depan, ya kan? Dan kali ini gue kedatangan sahabat gue dari jauh-jauh nih datang ke Road Rockers Backstage, ya kan? Kita sambut Kang Koyong dan Kang Oke, jadi gue mau kenalin dulu nih siapa sih nih Kang Koyong nih kok tiba-tiba ada di Road Rockers Backstage gitu ya kan. Seperti yang gue pernah obrolin di awal, gue omongin di awal bahwa kita nih emang mengundang semua orang, semua lapisan yang berhubungan dengan musik, termasuk IO-nya, penyelenggara musiknya. Nah kebetulan Kang Koyong ini datang jauh-jauh dari Banten juga mau ngasih tahu gitu bahwa ada keseruan di Banten gitu kan. Cara musik atau apa yang terjadi di sana gitu, UMKM dan segala macam tentang Banten gitu. Oke Kang Koyong, selamat datang. Siap. Gila. Brother. Kang, gimana Kang perjalanan ke studio kita nih anjir? Luar biasa sih tadi. Luar biasa ya. Temu transformer gitu masih kan banyak tadi transformer. Karena kita berangkatnya sore, agak sore jadi macet dikit lah. Macet dikit. Tapi memang ya sudah tradisi lah. Ada aja malam minggu nih gue culik ke studio buat ngobrolin nih, ngasih ilmu baru tentang kita ya kan, siapa tahu nih. Ini Kang Koyong punya, dia mau spill nih, kira-kira dia mau bikin apa nih dalam waktu dekat. Kang, udah berapa lama sih Kang main di dunia event ini kan? Event musik ya khususnya? Event musik. Sebenarnya kalau bicara event aku hobi sih. Mas Nana. Iya, jadi dibilang waktu dari mulai SMA itu sudah belajar. Iya, sudah belajar buat event-event kolektif lah sama teman-teman skena lah ya, tongkrongan lah ya. Kan gue dulu sama, bahkan sekarang pun sama, gue punk Mas. Gue sama rocker juga men. Cuma begitu gue, dulu kan gue ngeband juga, karena gue senang musik awalnya juga, akhirnya gue terjun ke bisnis eventnya gitu. Karena resah di musik awalnya. Gue senang musik, karena di daerah gue tuh waktu itu sulit buat ada event, akhirnya gue buat sendiri gitu. Wah ini kreatif nih, ini benar kreatif nih kan. Dan ada peribahasa ketika kalau lu nggak bisa masuk ke sebuah wadah, lu bikin wadah itu Tapi begitu berjalan ya, yang seru. Begitu sudah berjalan, kebalik. Oh gitu? Malah gue bandnya nggak sempet buat main. Orang asing kan bikin event, jadi malah datang gini, bubar aja. Tapi kan paling tidak hobi gue ini kan tersalurkan lah di musik. Karena di situ lah ya. Karena buat gue musik itu aset, aset yang memang asetnya itu tidak bisa dibandingkan dengan uang. Betul. Dan masalah rasa, masalah curhatan hati semua di musik, gitu loh. Dulu berarti awal-awal SMA bikin acara? Dari SMA, gue dari SMA, terus awal-awalnya kolektif, terus gitu ya. Begitu sudah lulus SMA, gue semakin fokus dulu. Karena gue juga dulu sempat jadi ambasador juga perusahaan, sama di branding event juga, gitu. Anak komunitas lah dulu. Alhamdulillah, merintis terjadilah beberapa program sampai hari ini gitu. Kang, basicnya siapa sih Kang? Lo sampai seorang Kang Koyong bisa bikin event melulu gitu? Apa kalau maksudnya emang lo ada kuliah PR kali atau nggak ada kuliah IO ya by the way ini kuliah? Jujur Mas Nana, kalau pengen tahu kuliah gue jurusan pendidikan, gue guru. Oh, SPD nih SPD ya? Dan itu pun nggak lulus men. Bagus. Dan itu pun nggak lulus. Jadi sama teman-teman gue tuh aneh. Bro, lo kan musik gitu, kenapa ngambil guru? Ya gue bilang guru itu ya buat adab gue sih. Oh betul. Gitu, buat etika mengajar, ya etiknya ya. Jiwa pang, jiwa rock, tapi ada guru lah gitu. Betul. Karena buat gue ilmu itu ya bisa kita dapetin dari mana aja. Oh iya. Gak cuma di kampus. Jadi kan backgroundnya nih SPD. SPD. Oh SPD. Jadi gue nggak nyambung kan? nggak ada yang nggak mungkin guys. Ya kan dari pendidikan guru, tiba-tiba lo bisa bikin event, bahkan malah festival jatuhnya kalau yang lo bikin ya. Exhibition festival gitu kan.
Emang ya tadi kan udah ceritain ya Kang Koyong pengen bikin wadah sendiri apa gitu kan? Ya karena memang gue punya misi men, mimpi gue besar. Apa tuh? Bocor, spill dong, spill dong. Satu itu mimpi gue besar gitu kan, gue punya misi, gue pengen banget daerah gue, kota Serang, gue lahir di Serang ya. Kota Serang itu ibu kota provinsi Banten men. Oh. Udah pernah kan? Udah. Kalau itu udah. Kalau pernah udah. Dan Menarik sekali ya daerahnya. kalau orang-orang di luar Banten dulu tuh tahu Banten tuh tahu apanya? Mistiknya tuh yang paling ya. Mistik sama kota kiai. Oh, itu. Alhamdulillah berarti kalau kota kiai ya alhamdulillah. Makanya itu aku pun sangat bersyukur. Aku selalu bilang sama teman-teman, alhamdulillah kita ini di Banten punya banyak kesepuhan kiai yang luar biasa. Jadi energi positifnya tuh ya kuat gitu loh. Jadi Betul. apapun yang kita lakukan positif pasti berhasil. Tapi niatnya harus baik. Betul. Tergantung niat nih. Tergantung niat. Kalau niatnya nggak baik, itu bisa jatuh men. Nah itu di Banten. Oh, segitunya ya. Sebenarnya nggak dimanapun sih. Iya. Cuman kalau di Banten lebih berasa nih. Karena Baik loh. sesuatu yang nggak bisa terlihat ada. Gitu. Kang, yang tadi ya kan karena Banten tuh kan deket sama Jawa Barat lah gitu ya kan. Susah nggak sih kan bikin event di situ kan? Gampang. Gampang? Ya, Oh. sebenarnya kan bicara Banten cuma selangkah ibu kota ya ketemunya ya. Oh kecil maksudnya daerahnya nggak segede. Besar, Banten tuh besar. Oh bentar, sampai Anyer ya? Sampai Anyer? Enggak? Bandara Soekarno-Hatta itu masih masuk Banten. Wow. Iya. Sumpah aku baru tahu. Oh iya bener kan? Iya. Betul Banten ya? Bandara Iya, Tangerang masih Banten, Bintaro pun masih. Tangerang Selatan tuh Banten? Banten. Oh gede ya ternyata ya. Banten, besar. Nah itu masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Mas men. Oh kacau juga nih. Dan pariwisatanya pun seharusnya bisa dikembangkan secara luas gitu. Iya. Banyak banget pelaku-pelaku kreatif juga di sana tuh banyak. Gitu loh. Dan gue yakin bicara Indonesia pelaku-pelaku kreatif antar daerahnya itu pasti keren-keren. Sama lah kualitasnya itu sama semuanya. Kalau kualitas, budaya dan caranya yang berbeda ya. Gitu. Mimpi gue gimana caranya kota Serang ini bisa menjadi tempat industri kreatif lah. Terakui lah di Banten, dan Banten ini bisa menjadi tolak ukur daerah yang keren gitu loh. Anak mudanya, para tokohnya dan lain-lainnya gitu loh. Dan bisa disinergi dengan daerah manapun. Wah, misinya mulia sekali nih. Dan para government pihak pemerintahnya pun bisa bersinergi dengan pelaku kreatif lokal gitu. Karena besarnya daerah itu dari gerakan-gerakan anak muda yang memang mandiri men. Oh, gitu. Ini sama sebenarnya. Saya bilang sama pejabat-pejabat daerah saya, bersyukur Pak, teman-teman yang ada di kota Serang ini, di Banten ini banyak pemuda yang mandiri, yang sudah mandiri. Mereka tuh nggak harus kasih uang, dia bisa jalan dengan sendirinya gitu. Kayak gua pun setiap aktivitas gua, alhamdulillah walaupun gua ada kedekatan khusus gitu ya, gua kenal, gua selalu profesional, gua selalu bayar tempat retribusinya, pajak dan lain-lain harus. Betul, tetap itu ya sebagai warga negara yang baik gitu ya. Apalagi kalau kita bicara industri kreatif, itu ada 17 subsektor industri kan, dan semua itu kan berkaitan gitu. Ya. Jadi bicara misi itu sih, gimana caranya Banten ini nggak cuma terlihat di yang tadi saya bilang kiai sama mistiknya. Iya, nggak cuma itu doang. Di musiknya pun banyak, keren gitu loh. Sebenarnya nggak cuma musik kali ya, maksudnya jadi gue pernah berapa kali datang ke event yang dibikin sama Kang Koyong nih. Ternyata clothingan di sana pun ini ya, maksudnya mulai tumbuh-tumbuh segala macam ya. Pelaku kreatif, bisnis kreatifnya kayak clothingan itu udah keren-keren banget. Dan mungkin sekarang sudah di program kita kan banyak ya teman-teman kreatif itu di Banten, alhamdulillah sudah kita inisiasikan semuanya. Bahkan di luar Banten pun banyak gitu. Untuk di Serang sendiri itu sudah banyak yang tumbuh. Anak-anak brandnya itu, tokonya mungkin paling besar kayaknya di Indonesia aku lihat. Ada namanya, adalah Gozel itu salah satu. Adalah Gozel. Nah, itu. Adalah Gozel pokoknya gitu.
Oh, ya, ya. Gitu. Emang banyak gitu loh yang benar-benar keren gitu. Ini udah mulai tumbuh nih ya. Ini udah berapa kali sih Kang? Berarti Kang Koyong nih bikin festival musik atau UMKM rutin Kang? Rutin. Jadi aku sih ada ini ya, ada segmennya ya. Oh. Kayak Banten Creative Fest itu lebih ke exhibition. Oke. Jadi festival lah, kuliner, ada clothing brand dan lain-lain tuh ya. Dari 17 subsektor itu pasti aku libatkan. Oke. Teman-teman skena eventnya pun, skena kreatifnya pun pasti ada terlibat di situ. Di luar festival, exhibition aku pun ada program-program konser yang khusus musik. Khusus musik doang nih gitu ya. Kemarin di sosial, peluang fest dan lain-lain lah. Wah. Ini sebenarnya portonya Kang Koyong banyak banget kan. Nih kita lihat di sini nih, iya sih ada. Sini nih atau di sini? Ya gitu kan. Kang Koyong ada ini nggak sih? Pernah ada apa ya namanya tuh gangguan, bukan gangguan sih. Suka dukanya tuh bikin event di Banten ya khususnya ya, atau di Serang gitu. Karena kan gak gampang kan, maksudnya ngenalin apalagi musik terus kreatif. Soalnya waktu gue datang ke acara Kang Koyong juga, wah ini kok udah kayak Jakarta ya, ada muralnya lengkap nih, ada distronya, ada food and beverage-nya, ada panggung musik gitu. Terus yang main bukan ece-ece bro, beneran emang musisi gede yang main di Banten Creative Festival gitu. Emang iya, pasti ada sih mas. Ada ya, selalu ya. Ya prosesnya lumayan juga gitu. Dan teman-teman bisa terlihat itu bicaranya waktu, bukan hari ini. Dan proses yang dari mulai aku jalan itu ya alhamdulillah beriring waktu itu ketemu gitu loh. Oke. Ya PR-nya jelas. Iya. PR-nya jelas. Yakin karena aku melihat banyak potensi, banyak peluang, teman-teman juga secara kualitas oke, gitu kan. Ya, PR aku cuma satu mas, mindset yang aku harus bangun itu aja. Wah sulit tuh ya, bukan itu lagi bicara lama isu tuh. perbedaan, bukan lagi bicara isu saling sikut menyikut, bukan. Iya. Karena bicaranya mindset. Iya betul. Mindset positif, kreatif, gimana caranya kita bersaing tuh tolak ukurnya bukan nasional malah internasional. Iya. Karena salah satu pelaku kreatif kita juga yang ada di Serang, itu sekarang udah main BMX lah. Itu di Australia. Internasional dan banyak gitu loh pelaku-pelaku begitu gitu. Wah. Nih gitu sih. Pemuda Banten yang kreatif dan tangguh ini kalau kayak gini urusannya nih. Aku pun lihat di daerah manapun sama, kayak Bandung, Jakarta pun sama gitu loh. Jadi memang ada putra-putra daerah yang memang itu mereka itu punya tanggung jawab untuk mempertahankan daerahnya gitu loh. Sama semua itu. Kalau berarti kan Koyong ada Banten Creative Festival nih yang lagi jalan banget nih. Si Banten Creative Festival tuh goalsnya apa sih sebenarnya? Tujuan awalnya dibikin tuh UMKM kah atau membesarkan musiknya juga si orang musik Serang dan sekitarnya? Atau ya emang menaikin UMKM doang gitu? Ya, goalsnya ya ingin membangun ekosistem di industri kreatif lah. Oke. Industri kreatif lokal lah ya. Jelas kalau bicara industri kreatif itu kan ada musik, betul, gitu kan? Iya. Clothing brand, fotografer, mural dan lain-lain. Terusnya memperkenalkan produk-produk lokal ataupun pelaku-pelaku kreatif lokal dan harus bisa bisnis di sektor industri kreatifnya harus bisa berbisnis mereka. Gitu. Sejauh ini udah ada perubahan apa Kang? Maksud dari yang segini pas Kang Koyong ikhtiar bikin bantu-bantu gitu kan. Sekarang kreatifnya udah naik. Itu kelihatan ya? Itu kelihatan banget. Kelihatan banget ya? Kelihatannya dari mana? Dari grafik dia transaksi. Bisnis dia punya itu semakin naik. Meningkat. Dan bahkan yang dari tadinya lokal, brand lokal jadi nasional marketnya. Wah hebat gitu ya. Loh. Anjing. Kan itu kan nggak bisa dibohongin. Kalau usaha kreatif itu kan pasti larinya dengan market, dengan modal gitu kan. Dan itu semakin tumbuh teman-teman itu di sana. Wah, kacau banget ya. Dan kemarin aja itu satu hari itu transaksi ada yang kayak ya lumayan. Ya lumayan lah ya pokoknya. Dan sengaja buat aku kayak aku namanya 70% itu brand dari Banten, 30%-nya di luar Banten. Oke, buat ngeramein aja gitu ya, buat ngelengkapin. Itu untuk saling
selebrasi lah. Oke. Jadi biar mereka juga main ke daerah kita juga biar tahu lah keadaannya seperti Oh, apa. iya. Kayak aku ngundang Mas Kangen kan sengaja tujuannya biar tahu Serang. Iya betul. Gitu kan? Masuk. Kalau nggak diundang kan nggak tahu. Iya benar-benar nggak tahu lebih dalam gitu ya. Kita ngenalin daerah kita kalau kita nggak ngundang orang di luar Banten coba. Betul. Ternyata tuh Serang ya, Banten khususnya Serang ya. Sebagus dan serame itu bro gitu kan. Kang, si apa namanya BCF nih pernah ditolak nggak sih Kang? Kalau apa? Ya maksudnya, wah event apa ini gitu, kesulitannya gitu Kang? Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya? Karena kita prosedur dan tujuannya kan baik. Oke, Iyalah. selalu dapat dukungan dari warga sekitar lah ibaratnya gitu ya? Karena kita prosedur dan memang aku juga kan melibatkan banyak elemen lah gitu. Oh. Aktif yang benar-benar itu aku libatkan gitu. Oke. Bedanya apa sih Kang bikin festival di Jakarta sama di Banten Kang? Ada perbedaan nggak sih Kang? Sebenarnya sih sama aja ya untuk festival di Jakarta ataupun di Banten. Kalau di Banten mungkin ya skupnya masih daerah. Jadi kalau main festival di daerah itu ada budaya itu loh. Oh, budaya yang masih dijaga ya? Iya. Iya benar sih. Hal-hal yang memang harus kita jaga gitu. Oh. Karena setiap daerah tuh beda-beda budayanya dan kebiasaannya tuh beda-beda. Gitu. Ada pengalaman yang anjir begini lagi nih gitu. Pengalaman apa Kang yang paling ngehe yang pernah lo terima nih selama lo jadi eksibitor? Bicara tekanan, Iya. macam tuh banyak men. Iya. Jelas. Yang paling lo inget apa Kang? Banyak. DP vendor aja. Banyak lah. Cuman alhamdulillahnya karena memang kita tujuannya lurus dan sampai saat ini aku nggak ada isu mengenai sama vendor, nggak ada isu. Nggak ada isu. Sama Oke. teman-teman pun nggak ada karena kalau bisnis event itu tolak ukurnya bukan uang. Betul. Bukan. Iya. Jadi value gimana kita ngejaga nama baik kita punya karena melibatkan banyak orang kan, jadi harus benar-benar kita jaga. Oh. Iya. Sekarang nih BCF udah yang berapa Kang? BCF ini dari 2018 kita punya program itu setahun 2 kali. Waktu COVID ngapain Kang berarti BCF Kang? Waktu COVID sempat tiarap, nah ini nih. Waktu COVID sih kita sempat tiarap, cuma mungkin pertama kali pas ngadain ya, waktu itu masih ada aturan COVID itu. Nah, aku di Banten buat Serang. Nah memang agak ribet itu ngatur flow-nya. Perizinan juga ya? Ini agak ribet, kita koordinasi dengan banyak pihak loh. Cuma memang aku di situ meyakinkan kita harus berani. Kalau misalkan kita nggak berani, ya COVID masih ada. Gitu. Iya benar. Gitu. Jadi kita harus berani. Yang penting kita jaga protokol lah, sesuai dengan ketentuan dan alhamdulillah jalan. Wah, oke. Dan pada waktu itu isunya daerah lain belum pada bisa. Mungkin karena kalau waktu itu kan lockdown pertama kali kan di Jakarta kan, jadi Iya. belum menyebar nih gitu kan. Pas ketika menyebar kan semuanya berhenti nih. Enggak, itu pas sudah menyebar. Oh lah, Pas akhir-akhir. wah keren juga Kang. Waktu itu di Bandung tuh Nggak diberhentiin Kang? alhamdulillah enggak. Ya karena memang aku pun protokol memang benar-benar kita terapkan. Koordinasi baik gitu. By the way ya teman-teman, kalau misalnya kalian tahu kemarin ada peluang festival di daerah BSD itu ya, di daerah BSD ini salah satu yang bikin peluang festival bro, ya kan. Jadi kita beruntung nih bisa mendapatkan beliau datang ke sini nih. Dan ternyata Kang Koyong tuh juga salah satu owner dari Banten Creative Festival gitu kan. Dalam waktu dekat ada apa lagi nih Kang? Ini Banten kita Desember nih. lah tuh. Desember ini. Band-band ya kan. Tanggal 23 sampai tanggal 31. 23 sampai tanggal 31. Bedanya sama BCF yang lalu yang sebelumnya apa Kang? Biar teman-teman wah seru nih yang Jelas, lebih seru nih kayaknya nih. Hampir nggak jauh beda, yang tapi setiap BCF hadir pasti ada peningkatan, ada kolaborasi lain lah. Ada kolaborasi lain. Sama kreatif yang sudah ada gitu. Bocoran dong Kang, BCF yang akan datang nih kira-kira yang lebihnya tuh di mana? Di stand booth-nya lebih banyak, band-nya lebih banyak, atau apa yang lebih banyak?
kolaborasinya lebih banyak. Wah, gila, apaan nih? Pasti lebih banyak. Tempat lebih gede dong? Iya. Ya, Wah. tempat sih sama lah. Dimaksimalin tapi. Makan lah. Wah, kacau juga nih. Teman-teman kalau mau tahu lebih jauh tentang Banten Creative Festival bisa follow Instagramnya di Banten Creative Festival. Banten Creative Fest. Banten Creative Fest di Instagramnya ya kan. Nanti lo bisa lihat ya kan siapa aja nih yang bakal main di bulan Desember ya kan. Di bulan Desember tiketnya nggak mahal sih, nggak mahal kan? Nah, ini gue pastiin nggak mahal, murah lah ya. Gitu. Sekalian kalau misalnya kalian mau main-main ke Serang gitu kan, nginep. Acaranya berapa hari kan? Acaranya 9 hari. 9 hari bro. Jadi ketemu weekend 2 kali nih. Iya lagi. Mulai hari Sabtu. Nah, ya kan bisa ajak-ajak keluarga. Ini buat Nenek. ajak keluarga boleh dong, nenek, kakek ya kan. Buat beli baju tahun baruan. Mantan boleh. Iya. Mantan, oke. Kang, kan gue pernah main berapa kali di BCF kan. Itu emang udah konsep ya Kang? Apa? Ada gitu. Oh, debus. Debus. Bukan konsep sih, men. Itu tanggung jawab kita lah sebagai apa namanya? Melestarikan ya, melestarikan budayanya. Kan cara budaya itu kan masih masuk ke 17 subsektor industri itu. Betul. Jadi tanggung jawab kita untuk siapa lagi kalau bukan anak-anak muda yang explore itu kan. Iya. Gitu. Jadi apalagi di Banten debus itu salah satu warisan yang masih ada gitu. Jadi tetap kita pertahankan gitu. Banyak banget. Ini acara yang pernah gue lihat yang paling banyak didatengin sama pejabat, coy. Banyak banget pejabatnya, gila. Menteri lah dateng, bupati lah, bupati ya Kang kalau di Wali Kota Serang dateng, gubernur dateng. Jati banyak. Iya gitu-gitu dateng. Berarti maksudnya daerahnya tuh mendukung gitu ya, emang kelihatan gitu ya, saling support gitu Kang. Kita mendukung. Wah gila ya. Yang terkait itu mendukung kita ya karena memang positif. Daerah itu kan bisa terangkat dengan hal-hal seperti itu. Wah, Betul. kacau. Buat membangun daerah juga ya, secara ekonomi. Semakin banyak yang tumbuh pelaku kreatif lokal ya ekonomi semakin naik. Betul, Iya. betul logikanya gitu, Iya. betul. Kang, lu pernah masuk ke titik terendah nggak sih? Titik terendah Yang anjing gua, wah gila gua drop banget nih gitu. di Gua, mana? ya waktu bikin sepanjang perjalanan hidup lu, titik terendah lu tuh pas mana sih Kang? Gue penasaran nih, soalnya Kang Koyong tuh nggak pernah terlihat sedih bro, lempeng aja, ada masalah lempeng, nggak ada lempeng gitu. Kalau bicara titik terendah, tiap orang pasti merasakan itulah. Iya. Apa Bahkan, titik paling terendah lu Kang? Sikap Momennya. aja, caranya aja. Gitu. Momennya apa Kang? Waktu apa? Ya ketipu di bisnis ada gitu dan lumayan. Ya dikecewakan orang-orang terdekat banyak. Itu kan masalah paling terbesar itu kan bukan orang jauh, men, tapi kan Iya, masalah sama orang-orang terdekat. Iya, karena orang terdekat. Gitu kan, ternyata nusuk itu kan banyak faktor lah. Iya sih. Dan apalagi dengan kondisi kita yang lagi nggak baik-baik aja itu kan kalau misalkan mental kita nggak kuat, penyikapan kita nggak baik, nah itu bisa drop. Nah dan Gila. Iya. Nah karena aku ini seneng dengan proses, seneng dengan waktu gitu loh, seneng dengan hal-hal yang rumit, jadi semua itu aku buat flat aja, biasa aja, dan aku belajar dari masalah. Dan karena aku mikir juga kalau hidup gak ada masalah nggak lucu, men. Tenang-tenang aja. Karena ketawa ngeliat kita ketawa semua. Stres. Ini malah stres ya. Bisa mikir gitu. Iya benar. Sedangkan kan kita belajar dari sukses gagal itu kan belajar dari masalah. Iya sih benar. Kacau sih itu. Ditipu teman deket tuh bete sih ya gitu ya kan. Masalahnya dia tahu kelemahan kita kan. Iya. Oh. Selain ngerjain BCF, ngerjain yang lain nggak sih Kang? Misalnya teman-teman nih, wah nih Kang Koyong boleh juga nih pengalaman musik, terus ada teman-teman yang gue mau kalau gue ada event minta tolong Kang Koyong yang ngejalanin gitu. Itu bisa nggak sih? Ya bisa aja, namanya kita kolaborasi kan, Iya. sangat bisa.
Kang, gue penasaran sama ini Kang. Lo kan selalu mention rumah apa Kang tadi Kang? Apa rumah bersatu? Rumah bersatu itu apa sih Kang? Konsepnya apa? Ceritanya kenapa bisa ada si rumah bersatu itu Kang? Nah, oke. Sekarang sudah jadi perusahaan. Ih, Udah PT. itu dari tongkrongan nggak sih? Dari tongkrongan. Iya kan dari tongkrongan. Wah. Yang dulu awalnya gue pun kena isu. Kenapa Banten ini lambat buat berkembang? Isunya kan kuat banget ini. Perbedaan segala macam gitu kan, cikut penyikut. Isunya kuat banget. Dan gue tuh kan seneng banget nyatuin orang gitu loh. Sampai dulu tuh makanya gue hadirkan namanya Rumah Bersatu. Oh. Menyatukan semua. Base camp lah ya gitu. Simpelnya itulah. Iya. Visinya gitu kan, dengan acara pun dulu aku pernah buat Banten Bersatu. Pernah. Ya ternyata ya berawal dari situ. Oh, berarti dari situ. Oke. Berawal dari situ, berjalannya waktu alhamdulillah jadi PT Rumah Bersatu Nusantara. Apa kegiatannya Kang? Apa? Si Rumah Bersatu ini kegiatannya apa sih? Siapa tahu di orang di Banten atau di Serang dan sekitarnya masih belum tahu nih. Ini kegunaannya apa sih Rumah Bersatu ini nih? Gitu, gue pengen main boleh nggak sih? Gitu, ya kan? Sebenarnya ini kalau di publish apa ya? Jarang gue bongkar sih Rumah Bersatu ini, Mas, karena memang nggak cuma di event kita bisnisnya. Oh, oke. Tapi ya di circle kreatif juga lah, sama lah gitu. Sama lah ya. Isinya tuh orang-orang kreatif semua berarti ya. Terserah lah mau ada PH kayak gitu yang buat syuting-syutingan atau orang mural kayak, orang booth kayak gitu ya. Wah, gila nih. Ini emang tongkrongan jadi satu, akhirnya menciptakan sebuah karya dan duit gitu di situ ya, bisa dapetin penghasilan dari situ ya Kang. Alhamdulillah. Ada berapa bisnis sekarang yang dijalanin Kang? Dari Korea yang berbeda ya? Ya. Yang sudah jalan ada 4 lah. 4 lah, oke. Alhamdulillah. Sektornya apa aja nih? Event pasti kan? Event. Pasti. Limbah ada. Ada frozen food. Frozen food. Sama ada alkes. Oh, alkes. Wah. Daging semua tuh. Iya, bener. Kacau juga nih, ini dari sarjana pendidikan bro, gila. Nggak lulus lagi, gila nih. Aneh ya nih, nggak ada kata nggak bisa berarti Kang sebenarnya kan? Gue itu nggak lulusnya karena gue yang males sih. Gue kasihkan kerja, padahal tinggal skripsi nggak gue lanjutin. Tinggal skripsi aja, tinggal skripsi bukan diterusin, malah berhenti. Ada aja. Apa yang buat waktu itu nggak diterusin Kang? Kok nggak diterusin kenapa Kang? Karena lebih seru cari duitnya. Karena ini sih tujuan gue dari awal itu gue ngambil kuliah di pendidikan itu buat adab dan etika gue gitu loh. Jadi ketika itu udah dapat ya udahlah gitu ya. Itu ketika itu udah dapat dan gue udah tahu harus bagaimana ya udah gitu loh. Ya sayang sih sayang, jangan dicontoh, ini nggak baik sebenarnya. Betul. tapi kita akhirnya aku juga kan harus komitmen. Iya. Kalau misalkan aku nggak lanjut ya berarti resiko terbesarnya ada aku harus kuat nih. Iya. Resiko apapun ya aku harus benar-benar kerja kerasnya double. Betul. 3 kali lipat. Iya. Gitu loh. Kang, lu tuh ada pengen bikin event yang belum pengen banget nih, lu cita-cita lu pengen bikin event yang segini. Ada nggak sih Kang? Enggak sih, kalau gue sih pengen segede apa sih gitu? Di event tuh nggak pengen segede-gede itu. Ambisi banget. Yang paling terpenting itu adalah ekosistem yang ada di gue ini bisa tumbuh gitu loh. Oke. Ekosistem di industri kreatif yang gue bangun ini bisa tumbuh, dan mimpi gue itu ya buat daerah gue kan. Iya. Gitu. Ya minimal gue bisa membantu para pemuda-pemudi di Banten. Kita lahir dari muda biasa gitu kan, bukan siapa-siapa, bisa berdistribusi lah untuk negara kita punya. Iya. Kita. Iya betul sih. Nah, karena sukses gue itu adalah seberapa banyak kita bermanfaat untuk orang-orang, keluarga ataupun orang lain gitu. Kalau ukuran bukan aset, bukan uang, bukan. Nih kalau kayak gini nih, gue bingung ngecenginnya nih. Banyak men. Orang yang punya harta banyak, aset lah, itu apa bisa dibilang sukses? Belum tentu. Iya sih. Tentunya masih banyak yang korupsi. Oh iya betul, itu lain hal tuh. Iya kan? Iya betul. Karena sukses itu tidak bisa diukurkan dengan aset nominal.
orang tuh tidak ada puasnya gitu loh. Bicara sukses kan yang Mas Kanga bilang, goals. Betul. Mimpi. Iya. Gitu kan. Gimana hangatnya kita menjalankan hidup. Anjing. Kita bisa berkarya, Cok. gitu ya. Menikmati di mana kita berjalan ada saudara, gitu. Ini enak banget nih kalau dipotong di TikTok ya. Banyak. Banyak banget slot ini dipotong TikTok. Ada backsound gitu. Iya kan. Wah. Gitu sih. Kang, kalau teman-teman di rumah nih pengen mencoba jadi kayak lo di awal gitu ya. Gue mau bikin event kecil-kecilan. Apa sih yang mesti disiapin sama mereka, Kang? Iya. Mentalnya kayak gimana sih, Kang? Sebenarnya sih yang pertama niatnya dulu nih. Ya. Yang pertama niatnya dulu apa namanya, tujuannya apa. Ya kalau memang dia sudah niatnya itu baik, ya apapun itu eventnya pasti jalan. Oke. Karena banyak yang salah paham di bisnis event itu. Orang tuh pasti tergiur gitu. Tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang besar dan lain-lain. Beda kalau bisnis event ini kita bisa disamakan dengan bisnis Jual beli biasa gitu ya. bisa. Ini errornya bisa nyampe 70%. Oh ya? Iya. Errornya bisa nyampe 70%. Jadi nggak bisa kayak project lain yang sudah ada anggarannya gitu loh. Iya ya, karena di event ini banyak kategorinya juga. Kita harus memilih juga. Lo mau jadi vendor, event organizer nih ya. Lo mau jadi vendor, event PO, atau lo mau jadi promotor gitu loh. oh. Beda juga itu. Oke. Kalau vendor itu kan yang nyewa itu kan promotor. Betul. Itu kan perusahaan corporate atau Iya, government lah betul. kan. Gitu. Dan promotor ini kan membangun program itu. Oh gitu. Dan sebenarnya gue pun dari kalau misalkan gue pengen jadi vendor, gue sangat bisa. Tapi gue nggak mau, men. Gue nggak maunya karena apa? Gue pun harus tegas. Kalau misalkan gue sendiri punya rigging, gue sendiri punya sound, lighting, kan? Teman-teman gue vendor pasti ya nanti. Iya lagi. Iya, dan ekosistem di event tuh nggak akan bisa hidup. Ya kalau semuanya dalam Iya. satu pintu gitu maksudnya kan? Iya ya. Mudah-mudahan aja teman-teman promotor yang ada di Indonesia gitu ya, bisa tegas lah, bisa banyak yang tumbuh dan banyak yang berkembang, yang bisa paham juga dengan itu gitu loh. Ekosistem industri ini bisa berjalan ya Karena saling tutup-tutupan lah gitu Ya, maksudnya gitu kan. sama Ya, jadi kalau kita emang udah gede IO-nya, lu nggak mesti beli rigging, biarin aja orang yang punya rigging buat Iya. bantuin, jadiin vendor gitu kan. Jadi dia juga ada rezekinya gitu kan. Iya, iya. kan akan tumbuh. Iya, iya. Proses industrinya akan tumbuh. Jadi kerjasama bareng-bareng, Iya. makanya disebut ekosistem gitu ya. Oh. Lu dengerin musik apa sih kan? Gue Panen Wangi. Ya nggak gitu dong. Sinam terus nih. Ngechat apa dulunya bersinar doang. Iya. Lu dengerin lagu apa? Lu suka aliran apa sih, Kang? Hah? Alirannya apa sih? Popang. Iya, ya. Sangat mengikuti tren nih, ya anjing. Enggak emang. Kang Koyong dengerin Naik Deep ya? Ini men tuh. Paramore gua dulu. Gila. Misteri bisnis banget, misteri bisnis. Gue taunya paracetamol lagi, kagak tau paramol. lu tiap hari dengerin apa, Kang? Yang paling sering lu dengerin? Popang bener ya? Bener. Iya sih. Enggak popang mulu. Nggak popang mulu. Ketemu mood aja. Oh. Tapi lu tuh open sama Tapi segala musik ya? Gua open dari segala musik benar. Karena gua senang gitu dengan musik itu. Jadi dari metalnya, underground ya, dari senja-senjanya, apapun gue dengerin gitu. Paham musik dia nih. Dan gue ya paham. Dia paham orang ini ya musisi anjing. Musisi ya. Dulu ngeband bawain apaan? Dulu ngeband emang? Dulu bawain apa, Kang? Paramore. Ih, Terus gila. banyak lagu sendiri sih yang gue bawain. Gitu. Kenapa sih, Kang? Asal muasal nama lu jadi Koyong kan? Nama asli lah. Hah? Nama asli. Nama asli. Nama asli Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Anjing. Muhammad Irfan ya. Kok jadi Koyong kan? Ceritanya apa nih, Kang? Aduh, ceritanya lupa aku juga itu. Apa lu selalu terlihat muda jadi dipanggil Yong, anjing. Yong, forever Yong, forever Yong, jadi Yong. Maksudnya ditanya, kok Yong? Jadinya Koyong. Kok muda terus gitu kan? Dia nanya, kok Yong gitu. Oh, sebab akibat sama Koyong. Dari tahun berapa tuh Kang dipanggil Koyong? Lama ya, udah lama ya. Makanya teman-teman SMP, SMA itu kalau Koyong kan, koyong nih sekarang nih. Kenalnya.
Jadi nggak ngeh, Irfan tuh nggak ngeh. Malah bingung siapa nih Irfan? Iya, jadi dia mau masuk ke event gua punya. Dia tuh nggak tahu harus ngetek siapa gitu, padahal temennya sendiri. Nggak enak punya nama samaran gitu ya? Iya kan, iya, gue juga pernah tuh begitu tuh. Karena dia bilang, katanya kemarin anak SMP mau ngeband kan, mau daftar, gua susah banget main di BCF, gitu kan. Pas cari-cari berita, ini kok kayak teman SMP gitu kan, baru nggak dia. Karena orang banyak koyong aja. Yongbek. Jarang ya, tahu. Iya. Jarang. Yongbek. Gue juga waktu itu pertama kali kenal Kang Koyong gitu. Mas tadi telepon sama Mas Irfan ya? Iya. Terus telepon Koyong. Ya. Terus gue nungguin, kok Irfan nggak telepon gue ya? Ternyata orangnya sama anjing. Oh dia juga ini. Sial. Aduh. Ada ini nggak sih Kang kiat-kiat buat temen-temen selain gimana cara bikin event gitu atau biar nggak patah semangat gitu? Pasti kan bikin event baru-baru tuh ada aja penolakan. Tadi kan Kang Koyong udah cerita bahwa bikin event tuh nggak cuman urusan duit doang, gitu kan. Masih ada lain men. Lu tuh bikin event jangan cuman ngarepin duit doang. Itu nggak bisa itu. Kalau Dan ternyata tuh masih banyak banget Kang. Orang tuh mau bikin event ujungnya duit. Iya. Bikin event kayaknya duitnya banyak deh. ya karena terukur di situ Oh. tumbuhnya. Padahal nggak bisa ya? Padahal yang nggak bisa. Untuk awal-awal. Ya sebenarnya kalau bicara event yang lama pun nggak bisa mikir begitu. Karena nggak ada yang ahli men. Iya. Kalau kita bicara event kan kita nggak tahu dengan Musiman juga itu kan. seperti apa, alam seperti apa, nggak ada yang tahu keadaan itu. Iya. Errornya 70%, makanya Resikonya tuh ya. resikonya besar banget tuh. Dan bisnisnya tuh singkat banget ya. Contoh resikonya kayak kita bayar artis kan tahu kan artis mahal ya, Betul. ratusan juta ya. Udah bayar artis 100 juta gitu ya. Kalau nggak jadi kan angus. Iya lagi. Ya, kalau dagang itu bisa diputar kan. Iya. Event tuh nggak bisa gitu. Hangus ya, Jadi udah. singkat banget itu. Makanya harus hati-hati banget. Bakar banget tuh ya, bakar duit banget ya, kacau sih. Ya, tapi tetap semangat. Harus hati-hati, ya. Karena memang- Perhitungannya juga harus matang ya itu ya. Ya, perhitungannya dan niatnya harus ikhlas. Jadi yang harus diutamakan itu adalah teman-teman yang kerja kebayar. Kalau ada investor dulu diutamakan, harus kembalikan dulu, gitu kan. Yang kedua, vendor itu jangan sampai ada miss, harus dibayar. Tuh dengerin. Jangan sampai nih ngegampangin vendor, jangan gampang ke investor ataupun ke yang kerja. Jangan, itu dulu, karena sukses Itu yang diutamain. Sukses event itu bukan uang dalam ukurnya, kembali lagi value itu kan. Gitu. Setelah BCF besok nih, Desember, ada rencana apa lagi Kang? Setelah BCF besok, BCF besok Desember langsung ke Ramadan Sale. Rencananya sih kita Jalan mau terus. buat sound of BCF juga sih untuk festival musiknya. Wah, dia nge-spill nih. Banyak yang gagal paham juga dengan event exhibition sama event konser itu. Nah, Hanya apa nih Kang bedanya nih Kang? bedanya kalau exhibition itu kan event bazar lah ya, jualan transaksi lah. Kayak Bandan Creative Fest itu masuk kategorinya exhibition. Karena aku melibatkan para pelaku bisnis kreatif lah, mereka untuk berjualan di situ. Makanya Mas Nana perhatiin deh nonsnya Instagram aku punya, promosinya pasti di situ belanja mengarahkannya. Oh ya oke, bukan musik nih main target ininya ya, main communication-nya bukan musik tapi belanja. Hadirnya musisi. Bazar gitu kayak gitu lah ya. Musisi, artis tuh ya buat menemani kalian belanja. Iya, Gitu. betul. Ya, Untuk mengiringi lah, menghibur gitu ya. Kalau ukur sukses akunya mudah-mudahan bukan ramenya pengunjung untuk nonton musik, tapi ramenya pengunjung itu untuk belanja. Untuk belanja. Evan di situ bisa melihat perform musik juga. Iya. Tapi belanja dulu gitu loh. Gitu. Kalau datang cuma nonton musik enggak. Nah, itu buat BCF. Berarti kalau yang sound of BCF itu musik. Oh, emang. Balik kayak 70% kalau Creative Fest 70% itu ke exhibition secara promosi tegasnya, 30%-nya musik. Ya. Dan lain-lain gitu kan. Kalau sama BCF 70%-nya musik, 30%-nya dan lain-lain. Nah, Ini baru pertama kali nih mau bikin sound of BCF ya. Wih, Karena gila. memang, aku juga ya karena aku senang di musik gitu kan, masih ada PR juga untuk gimana caranya bisa mengembangkan di industri musik gitu.
Kalau festival lain sih udah ada kan. Iya betul. Cuman BCF-nya kan belum. Betul. Jadi buat menarik isu aja bahwasanya isu yang BCF sekarang kan sudah exhibition nih, biar orang bisa sadar gitu loh. Ini yang konsernya ada BCF. Gitu. Oh iya. Ini yang gue fokus ke musik banget nih ada nih. Jadi lo di sini lo jualan. Gitu. Ya. Lo datang ke Bandar BCF itu udah save your money, bawa duit buat belanja. Ya, sekalian kasih pilihan ke orang-orang kali gitu ya. Nih nggak cuma belanja doang nih. Kemarin kan udah yang belanja, musik juga gue kasih. Iya, gitu sih. Rencana si Son of BCF tuh di Pertengahan lah insya Allah. pertengahan. Wah, kacau, keren. Insya Allah. Yang satu belum kelar dia udah punya plan tahun depan, gila. Dan program lain juga kan kita sedang progres juga. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Kang. Apa? Ada ini nggak sih kalau misalnya band Jakarta kali ya, band-band baru. Sebenarnya kan band tuh kayak UMKM, ya kan? Band baru lah. Kita nyebut tuh band UMKM lah ibaratnya gitu ya kan. Nah ini mereka kalau mau silaturahmi untuk main di BCF atau di eventnya Kang Koyong, kemana sih Kang? Mereka harus ngapain sih Kang? Mereka? Ya mereka bisa DM. Oh di DM aja ya? Bisa lewat temen ke temen, gitu kan. Yang penting nyampe ke official kita. Karena kalau di kita itu, kalau untuk band-band baru, kita pun ada kurasi. Oh ada kurasi. Nah itu, jadi kalau band itu kan ada step by step, ada ini ya, ada tingkatannya. Band baru nih, kita tidak ada open regis. Yang penting band itu punya karya dulu. Oke. Terus aktif, promosinya juga dia aktif. Dan baru karyanya juga keren gitu. Oh, jadi yang penting lo aktif dulu, gimana cara ngepromosiin band lo gitu kan. Jadi kan karena ya kalau lo aktif mempromosikan band lo atau pribadi lo, orang banyak yang lihat gitu kan. Jadi pengen lihat secara offline, makanya datang ke event gitu kan. Karena ini bisnis musik itu nggak cukup skill jago aja. Iya lagi. Ada skill marketing di dalam situ ternyata. Skill marketing. Jadi kalau kita melihat musisi keren, kalau dia nggak berpromosi kan cuma gitu. Betul. Sayang gitu. Ada musik lu bagus, tapi lu kalau diajak ngomong diem gini. Aneh. Dan musisi juga ya harus bisa kolaborasi. Dan ada juga nggak kaku gitu ya. Dan ada juga keren juga mainnya, kualitasnya oke. Desain visualnya jelek. Ada juga. Makanya sebenarnya bisa bersenambungan itu mereka kerjasamanya. Makanya kolaborasi tadi. Iya. Menarik. Oke Kang Koyong, terima kasih udah datang ke sini. Semoga selalu sukses sama semua plan-plan yang tahun depan ada di yang mau terjadi nih. Ada BCF, ada Banten Creative Fest Ramadan, ya kan? Sama satu lagi tadi di-spill sama Kang Koyong bahwa Kang Koyong akan bikin Sound of BCF yang dimana itu 70%-nya musik guys, ya kan? Jadi lo Serang, Banten dan sekitarnya termasuk Jakarta dan daerah-daerah lainnya lo wajib kudu dateng, bawa semua teman-teman lo, pacar lo, mantan lo, ya kan, semuanya lah ya kan, buat nonton musik dan belanja di sana gitu. Kang Koyong terima kasih banyak, sama-sama. udah datang ke sini. Oke, teman-teman Road Rockers Backstage terima kasih udah dengerin kita dan Kang Koyong. Jangan kemana-mana, terus saksiin Road Rockers Backstage. Sampai ketemu lagi, salam Garpu Somai.